Jadi beliau ini tidak asing bagi kita pesantren dan keluarga besar NU. Gus Yusuf, sapaan akrab Kiai Haji Muhammad Yusuf Kudlori, pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegal Rejo sekaligus Ketua DPW PKB Jawa Tengah, baru-baru ini mengundang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti ke pesantrennya. Kiai Menteri Abdul Muti, yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, memberikan pidato inspiratif kepada ribuan santri dan pendidik dengan gaya jenaka dan bersahabat seperti biasanya. Gus Yusuf pun menyebut Kiai Menteri Abdul Muti sebagai sosok yang tak asing bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sengaja kita memang udah agak lama menghadirkan beliau karena beliau itu di samping background-nya dekat dengan pesantren, beliau juga hari ini dipercaya oleh Presiden menjadi menteri, yang itu sangat penting untuk memberikan motivasi kepada santri-santri agar terus giat berprestasi dan juga sekaligus memberikan arahan-arahan kepada para guru, para asatidz. Karena pesantren itu harus terus berpacu, bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Nah, saya melihat beliau adalah figur yang pas dan cocok. Beliau dari pesantren, juga lulusan Australia, pengalaman pendidikannya sangat-sangat kita butuhkan hari ini. Di satu sisi lagi, ini sekaligus juga memberikan edukasi kepada santri-santri kita, keluarga besar NU, bahwa NU dan Muhammadiyah ini adalah tadi disampaikan ibaratnya adalah sayap burung Garuda. Ketika NU dan Muhammadiyah kuat, maka NKRI juga akan menjadi lebih kuat. Ini harus kita buka mulai hari ini agar santri-santri juga terbuka untuk siap berkolaborasi untuk kemajuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya merasa sangat berbahagia bisa hadir di pesantren Subhanul Waton, salah satu pesantren yang terbesar di Indonesia. Kalau saya mengikuti penjelasan dari Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Yusuf Kudlori, jumlah seluruh santri 15.000 itu luar biasa. Dan semuanya diasuh oleh yayasan dengan kualitas yang terbaik. Karena itu saya berterima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Yusuf Kudlori dan seluruh jajaran pengurus serta pembina pesantren yang telah membantu kami mencerdaskan bangsa, membantu kami mendidik generasi-generasi Indonesia yang kuat, generasi Indonesia yang hebat. Karena itu, saya tidak akan menyampaikan banyak hal. Sedikit saja yang saya sampaikan. Yang pertama tentu saja terima kasih Yai, saya sudah diperkenalkan sebagai seorang yang sekarang memimpin Muhammadiyah, tapi saya dibesarkan dalam lingkungan pendidikan dan masyarakat Nahdlatul Ulama. Jadi saya TK-nya TK Raudhatul Atfal, MI-nya MI Ma'arif Manafur Ulum. Jadi Muhammadiyah karena bapak saya Muhammadiyah. Nah, kakek saya punya pesantren.
paman, kakak sepupu saya juga masih punya pesantren, sehingga ya kalau taklimul muta'alim insya Allah masih agak ngerti dikit-dikit lah, dan masih menerapkan dalam kehidupan di lingkungan pendidikan. Kemudian juga beberapa kitab fikih insya Allah ya, mulai dari yang basic-basic, Safinatun Najah, Takrib, ya tesih lah gitu. Kalau yang agak tinggi-tinggi saya pelajarinya ketika kuliah di IAIN, mulai dari Bidayatul Mujtahid, Muqaranatul Madzahib, niku pun pas zaman kuliah. Saya kuliah di Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang. Ada alumni juga, jangan-jangan mahasiswa saya kan? Mahasiswa saya bukan? Oh dakwah. Okay. Kalau di kalangan mahasiswa saya itu, saya dosen favorit, Gus. Dosen favoritnya bukan karena pinter, kata mahasiswa saya itu jarang nilainya bagus-bagus gitu. Nah, kalau di sini tidak boleh, saya kira semua ustadznya rajin. Ya, ustadzun nasyitun, ustadz yang rajin dan juga mujtahidun, juga bersemangat semuanya. Itu tadi contoh yang tidak baik. Contoh tidak baik. Tapi saya ingin menegaskan, saya juga setelah MI, saya kemudian ke Sanawiyah, kemudian ke Aliyah, kemudian ke Fakultas Tarbiyah, sempat S2 di Australia, kembali ke jalan yang benar ke IAIN lagi. Jadi kalau boleh dibilang saya ini adalah alumni madrasah par excellence. Dan bagi saya boleh menyebut saya adalah santri. Dan ternyata santri pun bisa jadi menteri. Jadi sekarang di kabinet Pak Prabowo, di kabinet Merah Putih itu ada santri-santri par excellence yang memang menteri. Ada Gus Muhaimin Iskandar, itu kan santri. Kemudian Gus itu saya, beliau sekjen NU, saya sekjen Muhammadiyah. Waktu Gus Ipul ketua umum pemuda Ansor, saya ketua umum pemuda Muhammadiyah. Kalau tahlilan di Ansor, saya yang mimpin tahlilannya. Jadi masih bisa, ilaruhi masih bisa. Bahkan saya bisa menawari mau tahlil versi lengkap apa versi khulasoh gitu. Termasuk kalau baca berjanji juga tahu baca berjanji yang lengkap atau baca berjanji yang ringkas, juga saya tahu bagaimana cara meringkas berjanji itu saya tahu. Kalau yang versi ringkas itu setelah bacaan yang keempat, setelah walam matama itu nanti langsung wakana syadidul haya wa tawadu, langsung doa berjanji. Kalau lengkap dibaca semuanya. Kalau yang mahalul qiyam singkat juga bisa muhayyang kasyamsi min kamudi, itu di walam matamma. Kalau yang panjang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika sampai sak rampungnya tergantung konsumsi nih. Karena itu saya pernah canda di acara PKB gitu, acara PKB ketika di acara pesantren itu saya bercanda kan, kalau ada orang Muhammadiyah yang menolak berjanji itu tidak baca berjanji, karena yang ada di dalam berjanji itu Muhammadiyah, tidak ada NU di berjanji itu. Kalau kita baca yang ketiga itu walama arota itu, walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah, kan Muhammadiyah kan?
Laisa lahu Nahdlatul Ulama. Maafi, nggak ada di dalamnya itu. Karena itu saya merasa dua organisasi Islam ini selain merupakan organisasi yang membesarkan saya, adalah organisasi yang menjadi pilar tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sering menyebut NU dan Muhammadiyah itu seperti dua sayap burung Garuda. Kalau satu sayap itu patah, maka Garuda tidak bisa terbang. Sehingga Garuda bisa terbang tinggi kalau dua sayap Garuda, NU dan Muhammadiyah, itu kompak berjalan seiring seirama. Tapi sayapnya jangan digeser-geser. Yang sayap kanan tetap di kanan, yang sayap kiri tetap di kiri. Tidak perlu Muhammadiyah dan NU itu dilebur, biarkan saja masing-masing berjalan. Yang penting berta'awun, saling bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk kejayaan bangsa dan negara. Karena itu saya dengan Gus Yusuf tidak ada masalah. Saya selalu merasa adem ketika dekat dengan beliau karena orang solih, orang alim, yang pikirannya jernih, hatinya bersih, sehingga beliau belum ngendikan kemauan itu sudah banyak yang saya pelajari dari beliau. Apalagi kalau sudah ngendikan, wah itu tambah lagi yang bisa saya pelajari. Karena itu maka di Muhammadiyah juga banyak yang kuliah, yang sekolah juga dari keluarga NU. Terima kasih, semuanya sudah kuliah dan bayar semua. Sehingga kemudian persatuan Islam, terutama persatuan di antara dua kelompok moderat ini, inilah yang perlu kita perkuat bersama-sama, inilah yang perlu kita terus bangun dan tingkatkan bersama-sama. Saya tidak sedang bermujamalah. Saya mengatakan ini karena saya menggeluti organisasi dari awal. Dan kalau kita mencoba melihat para pendiri bangsa yang merumuskan dasar negara, di antara beliau juga tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh dari Muhammadiyah. Karena itu mari kita perkuat persatuan ini, kerukunan ini. Jangan kita pecah belah, jangan kita bertafarruq. Ikhtilaf memang senantiasa ada, dan ikhtilaf itu adalah salah satu di antara sunnatullah. Perbedaan-perbedaan dalam masalah furu'iyah itu biasa saja, tetapi jangan sampai perbedaan furu'iyah itu membuat kita terpecah dan terbelah, karena wilayah usulnya, wilayah pokoknya tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Karena itu saya berani datang ke sini karena saya yakin di lembaga ini dibangun semangat keindonesiaan yang saya pahami dari asas-asas prinsip wasatiyah di Nahdlatul Ulama itu. Tawazun, tawasud, dan iktidal. Saya agak tahu dikit-dikit. Dan itu yang membuat Indonesia ini menjadi negara yang banyak diharapkan memimpin negeri-negeri muslim. Suatu saat saya sedang menjadi penerjemah. Ya waktu masih agak longgar saya nyambi-nyambi penerjemah supaya pengalaman lah, ada sedikit dapat honor yang dibayar dolar begitu. Seorang intelektual muslim Inggris namanya Ziauddin Sardar. Ziauddin Sardar itu membuat analisis bahwa Islam masa depan itu akan tumbuh dan menjadi peradaban besar
dari 3 negara. Yang pertama karena dia orang Inggris, kemungkinannya kalau Eropa itu kalau tidak Inggris, Prancis. Karena di 2 negara itu umat Islam jumlahnya sangat besar. Di Prancis itu Gus Yusuf termasuk mendukung Prancis apa Brazil? Kalau saya pendukung Prancis, karena dulu ada Zidane, ada Benzema, ada Ousmane Dembele yang baru dapat itu Ballon d'Or itu, lah itu. Walaupun kalah penalti lawan Argentina, nggak apa-apa. Di Inggris, saya mungkin agak beda dengan Gus Yusuf, saya pendukung Liverpool. Karena ada Muhammad Salah di situ. Nah, sebelumnya ada Sadio Mane. Nah, walaupun Mane sekarang main di Arab Saudi. Jadi kami bercanda kalau NU itu kan Newcastle United. Kalau Muhammadiyah itu Manchester United. MU tingkatnya. Tapi ini tanda tidak serius ya. Di 2 negara itu umat Islamnya sangat besar jumlahnya, dan mereka adalah generasi kedua dan generasi ketiga Muslim yang mereka memiliki semangat keislaman yang tinggi, memiliki komitmen sebagai seorang Muslim yang kuat dan taat, tapi mereka menguasai ilmu-ilmu pengetahuan yang membuat mereka bisa menjadi pemimpin masa depan. Wali kota Inggris itu, wali kota London itu Muslim, keturunan Pakistan. Dan mungkin dia bisa menjadi Perdana Menteri Inggris. Nah, yang kedua menurut Sardar adalah Turki. Turki itu bisa menjadi pusat Islam karena dulu pernah ada kerajaan Turki Utsmani. Yang wilayahnya itu pada saat kejayaannya, selain meliputi beberapa negara dan wilayah di Timur Tengah, juga hampir sepertiga Eropa itu dikuasai Turki Utsmani. Sehingga Turki itu negara yang menarik karena terletak di 2 benua. Ibu kotanya itu di Ankara, itu wilayah Asia. Pusat bisnisnya dan berbagai lalu lintas internasional itu di Istanbul, itu wilayah Eropa. Istanbul itu dulu namanya Konstantinopel. Pada saat kerajaan Romawi, itu Konstantinopel itu memang pusat Kristen, namanya Konstantin. Tapi lewat serangan satu malam melalui Selat Bosforus, Konstantinopel dikalahkan oleh Turki dan kemudian diganti namanya dengan Istanbul, yang artinya kira-kira sama dengan Istiqlal, kemerdekaan, kejayaan, dan kehebatan itu. Nanti kalau sudah ke Istanbul, mungkin bisa Gus diajak ke sana santri-santrinya ke Turki. Itu ada Tugu Istanbul. Nanti kalau sudah ke Istanbul, jangan lupa ke museum di komplek Istana Topkapi itu. Di situ kita melihat jejak sejarah Islam yang luar biasa. Ada tongkat Nabi Musa, ada pedang 4 sahabat Nabi, ada bekas telapak kaki Nabi, ada surbannya Nabi Yusuf, dan berbagai peninggalan Islam yang lainnya. Nah, kenapa Turki? Turki selain punya sejarah yang kuat sebagai negara Muslim, Turki juga memiliki demokrasi yang lumayan maju dan juga memiliki kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga sangat maju. Kalau ke Turki selain ke Istanbul itu ada kotanya Jalaluddin Rumi, seorang sufi yang sangat terkenal yang punya tarian yang muter-muter itu. Nah, itu nanti bisa ke sana, kalau mau naik bis juga ada, kalau mau naik kereta juga ada. Tapi keretanya tidak bus ya, tidak bus. Kereta biasa.
Turki tidak punya WUS seperti Indonesia. Nah, kata Sardar yang mungkin menjadi pusat Islam masa depan adalah Indonesia. Nah, Sardar menyampaikan 5 alasan. Alasan pertama, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Masih soal jumlah penduduk, Indonesia itu negara muda. Dalam pengertian, sebagian besar penduduk Indonesia adalah mereka yang berusia muda antara 15 sampai 60 tahun. Itu kan masih kelompok muda itu. Semua ustadz kiai di sini muda-muda, kulluhum syubban, semuanya muda itu. Saya juga muda syubban walaupun sudah beruban. Karena belum 60 menurut kelompok itu. Jumlah kelompok usia ini 72% penduduk Indonesia itu kelompok usia ini. Kelompok usia produktif. Yang pertama itu. Yang kedua, umat Islam Indonesia itu sangat taat menjalankan ajaran agamanya. Ini ada penelitiannya. Ada penelitian dari Australia membandingkan ketaatan melaksanakan sholat masyarakat di 4 negara Muslim. Yang dibandingkan itu Mesir, Indonesia, Pakistan, dan satu lagi di bekas Uni Soviet itu saya lupa, kalau nggak salah Uzbekistan atau Kazakhstan, saya agak lupa yang itu. Tapi yang 3 ini dibandingkan ketaatan sholat, ketaatan puasa, ternyata yang paling taat itu masyarakat Indonesia. Itu yang menjadi alasan kedua dari Sardar. Yang ketiga, alasan dari Sardar itu, umat Islam Indonesia itu memiliki tradisi pendidikan Islam dan keilmuan Islam yang khas Indonesia yang tidak dimiliki di negara lain. Nah, tradisi itu adalah pesantren. Tradisi itu adalah mengkaji kitab kuning. Tradisi mendalami ilmu-ilmu agama, turos, ilmu-ilmu dasar yang menjadi fondasi tidak hanya dalam hubungannya dengan ilmu agama, tapi juga pengembangan berbagai keilmuan yang lain. Dulu pada zaman Belanda itu kan pesantren tidak boleh menggunakan huruf Latin. Semuanya harus menggunakan huruf Arab. Sehingga pesantren mengembangkan namanya huruf Arab Pegon. Huruf Arab Pegon itu adalah kreativitas pesantren yang hanya di dunia pesantren di Indonesia saja. Hurufnya Arab tapi bahasanya Jawa. Saya kalau maknani gandul itu sampai punya rumus-rumusnya, Gus. Kalau ada utawi, nah itu mesti mubtada. Itu sudah tulis M aja, mesti utawi, nggak usah ditulis itu. Kalau ada iku, mesti khobar, tak tulis kok saja. Karena mepet-mepet, uyul-uyulan begitu kan, sudah gitu kertasnya juga blobor gitu. Dulu kan blobor gitu. Kenapa kitab kuning kan benar-benar kuning, karena kata Jamal Sari Dover itu, kenapa kitab kuning? Karena kertasnya kuning. Kenapa kertasnya kuning? Sing regane murah. Amarga murah itu nek kena pulpen itu blobor. Cuma karena barokahnya kiai walaupun blobor ya tetap saja bisa lulus kuliah juga gitu. Itu hebatnya kiai punya barokah itu. Itu tidak dimiliki di negara lain. Dan itu menjadi sebuah tradisi yang luar biasa kuat. Dulu kan di pesantren itu nggak boleh pakai celana seperti saya ini kan. Karena kita baca Sulam Taufik itu,
nganggo celana itu kaya londo, nek londo itu kafir ya kafir juga gitu. Pakainya dalil mantasaba biqaumin fa huwa minhum. Sapa wong ngimbo-imbo salah sijining kaum, mongko wong kuwi minangka bagiane kampung kaum kuwi. Kira-kira begitu pas ngaji di pondok begitu. Tetapi sebagai bentuk tradisi terus sarungan. Wah, santri itu mesti sarungannya pinter-pinteran itu. Oh, tidak semua orang bisa sarungan loh. Ada ilmunya itu. Walaupun sekarang kalau sarung sing dadi maksret itu sudah jadi tidak usah pakai apa minggok telu gitu kan, tidak usah pakai begitu. Tidak mau pakai sepatu, pakainya sendal. Itu yang oleh para analis disebut sebagai indigenous. Indigenous itu artinya, mohon maaf ya, ini karena tadi ada kata-kata ilmiahnya menurut MC. Indigenous itu artinya sebuah tradisi yang tradisi itu dibangun di atas nilai-nilai yang menjadi dasar dari setiap amalia dan perbuatan. Dan pesantren itu sering disebut dengan indigenous religious education. Ngajinya juga pakai sorogan. Nah, itu yang saya kembangkan jadi model sekolah rakyat, Gus. Sekolah rakyat itu kan saya pakai rumus namanya MEME, multi entry, multi exit. Niku sorogan janjane. Mlebune sak senenge kapan sekolahe, kitabe iku nek sing pinter yo ndang rampung, sing ora rampung yo ora ndang katam kitabe. Sing wis rampung oleh lulus dhisik. Jadi tidak harus masuk bersama, lulus bersama. Itulah model sorogan. Nah, bahasa lainnya saya sebut dengan MEME, multi entry, multi exit. Ben ketok keren nganggo bahasa Inggris. Makanya walaupun santri ini teko keri-keri tapi sregep dengan model sorogan itu ya lumayan, walaupun ketika mau setoran kepada kiainya gede juga, gembrobel juga. Apalagi kiainya serodo anggo cekel Pak Yai niku rene ngadu tuding niku Gus. Panggonan terus apa? Wah, ternyata terus gembrobos nih. Tapi karena semangat tolabul ilmiah tinggi ya berani lagi. Ah nek ngaji sing penane ngaji bandongan iki karo angap niku bandongan ngerti. Dek kiai ini rada tuwa terus mikir ya elek. Akhirnya nek maknane ku takok sebelah, mau apa dadi Pak Kiai gitu. Nek ngaji bandongan niku kaya wong bandongan niku wis ya jenenge bandongan itu. Ngajine bareng-bareng kayak gini kan, banyak begini ngisor dhuwur terus yang ngaji di sini. Gek begitu sistem. Gek belum ada makan bergizi sehat lagi waktu itu. Tambah nek ngaji bandongan itu kayak hawane ngantuk niku. Tapi sudahlah, itu kenangan indah yang membuat dan melahirkan seorang bernama Abdul Mufti itu. Dan yang lain-lainnya juga, dan yang santri yang lain-lain juga. Karena itu maka tradisi ini tradisi yang sangat bagus. Indigenous religious education itu khasnya pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian yang keempat, Indonesia itu negara yang masyarakatnya sangat beragam. Berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, tetapi rukun. Itulah hebatnya Indonesia. Yang di sini mungkin dari berbagai suku, gitu. Yang dari Sunda ada, suku Sunda di sini. Ada. Yang Batak ada enggak? Itulah hebatnya Indonesia. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika itu yang menjadi kekuatan Indonesia. Dan Bhinneka Tunggal itulah bukti kebenaran Al-Quran. Di dalam surat Ar-Rum, setelah ayat yang membahas tentang perkawinan itu kan disebutkan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatin lil alimin. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia berbeda-beda warna kulit dan berbeda-beda bahasa,
Yang demikian itu merupakan tanda bukti kekuasaan Allah bagi hamba-hambanya yang berilmu. Indonesia itu menjadi kuat karena kebinekaannya itu. Dan itu yang tidak banyak dimiliki negara lain. Nah, yang kelima, kata Sardar, Indonesia bisa menjadi negara muslim yang kuat itu karena memiliki sistem politik demokrasi yang membuat Indonesia ini memiliki sistem yang memungkinkan siapapun yang punya kemampuan untuk tampil di negeri ini, untuk tampil memajukan bangsa dan negaranya. Dengan alasan itulah kemudian Sardar melihat masa depan umat Islam dunia itu kemungkinan besarnya itu berasal dari Indonesia. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memenuhinya. Untuk bisa mendunia, ini saya berapa lama nih Gus? Monggo, kalau soalnya pesawatnya saya pesawat umum Gus, belum punya pesawat pribadi Gus. Setengah 3, oke, alhamdulillah aman insya Allah. Lalu bagaimana kita menyiapkan itu? Pertama tentu kita generasi muda Muslim Indonesia ini harus punya rasa percaya diri. Harus percaya diri, tidak boleh minder, tidak boleh rendah diri. Karena kadang orang Indonesia itu rendah diri. Ini yang dikritik oleh Tariq Ramadan. Umat Islam Indonesia itu punya namanya double inferiority. Mindernya ini pun double. Kalau soal sains modern bahasa Inggris, minder sama orang Barat. Soal bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama, minder sama orang Arab. Faktanya tidak begitu. Mohon maaf sedikit pamer tahadus bin nikmah. Saya sudah berkunjung ke 58 negara di dunia. Niku mboten klecer niku. Seminar, acara-acara penting itu. Saya ketemu anak muda di Arab Saudi. Tak ngomong Arab nih mboten ngertos. Waktu itu ceritanya saya jadi petugas haji, jadi Abidin, Haji Abidin, atas biaya dinas, alias haji orang bayar. Nah, waktu itu habis Armusna itu, ada jemaah saya yang hilang. Tak cari kan, saya karena agak ngerti bagaimana cara mencarinya, karena dulu aktif di Pramuka itu, saya cari di rumah sakit. Saya minta daftar orang yang meninggal, oh enggak ada, berarti urip. Kemudian saya cari daftar pasien yang dirawat. Nah, tidak ada juga, berarti kesasar. Betul saya cari kan, kemudian saya tanya tentara. Saya pakai bahasa Arab. Kemudian dia jawab, hadhihi lughatul Quran. Ini bahasa Quran. Karena saya pakai bahasa Arab Pusat, bahasa Arab pondok itu. Kemudian dia nanya saya, takalam Injilisi, ngomong bahasa Inggris, otofan, maafi muskilah, bilughatil Injilisiyah, saya bilang. Ya kan lulusan Australia. Begitu saya bahasa Inggris, kaget juga dia. Kamu bisa bahasa Inggris ya? Waktu saya di bandara nyari itu, ada kopernya jamaah yang hilang itu, saya pakai bahasa Arab Fusha gitu, kemudian dikira saya hafal Quran. Antum hafal Quran? La syekh afwan, tidak saya bilang itu. La yumkin, enggak mungkin. Kamu bisa hafal Quran daripada debat sama orang Arab kan? Ya sudah. Hafal Quran, dia nanya kam juz'an isrin, saya bilang begitu. Padahal bukan Arab, bukan apa 20 juz, tapi sedikit-sedikit di 20 juz gitu. Gak bisa mereka Arab Fusha itu, gak bisa. Maknani kitab kayak kita itu, gak bisa. Paling yang bisa sedikit saja, yang imam masjid itu aja. Generasi mudanya gak bisa. Sawa'un baina Saudi wal Misri, Mesir juga begitu.
Paling yang bisa itu ya Syekhnya Al-Azhar itu. Jadi jangan minder sama orang Arab. Mereka juga nggak pinter-pinter bahasa Arab banget. Waktu saya baca ayat Quran itu, dia kaget. Kamu Indonesia kok bisa hafal Quran ya? Iyalah, masa nggak bisa, kan Quran sama saja. Al-Quran huwal Quran lil muslimin fi ayyi bilad. Muslim dimanapun kan Qurannya sama. Oh, langsung dia itu muji-muji, Masya Allah, antum Indonesia, antum yaqra'un al-Quran jayidan. Iyalah, aku lulusan pesantren, jalan hati tak bilang begitu. Lulusan madrasah. Karena itu maka jangan rendah diri. Ya bahasa Inggris nggak masalah saya. Yang tidak bisa bahasa Mandarin saya nggak bisa. Kecuali ni hao. Ni hao itu artinya apa kabar, halo. Sama sese artinya matur nuwun, itu aja. Di tengah-tengah serang ngerti aku. Belas serang ngerti. Cuma mirip Cina saja. Tapi tidak bisa bahasa Cina. Saya juga berpikir, Gus, mungkin di pondok ini bisa diajarkan bahasa Mandarin, Gus. Jadi jangan rendah diri, percaya diri. Kalian bisa. Dan sekarang kan sudah banyak kan. Dulu pada zaman awal itu, di antara ulama besar Indonesia yang menjadi imam Masjidil Haram adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ulama dalam mazhab Syafi'i, karena orang Banten jadi Al-Bantani begitu. Itu mbahnya Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau itu yang banyak menulis kitab syarah dalam mazhab Syafi'i. Bisa dipercaya jadi imam di Masjidil Haram. Karena itu jangan rendah diri. Karena kita orang Indonesia dianggap orang ajam. Gak apa-apa. Membuktikannya tidak dengan kata-kata, tapi buktikan bahwa kita bisa. Itu yang pertama, percaya diri. Yang kedua memang harus rajin belajar. Amalkan ala lantanul ilma illa bisitatin itu kalau diamalkan betul, insya Allah jadi. Bijitin wajihatin temenanan, orang etok-etok aneh sinau, ojo keset, jangan malas. Jadi anak yang rajin, jadi pembelajar yang rajin. Saya ingat waktu saya belajar di madrasah itu, guru saya cerita tentang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu yang nulis kitab Bulughul Maram. Itu kitab hadis yang di situ ada syarahnya, penjelasannya, walaupun penjelasannya memang tidak panjang seperti kitab-kitab syarah hadis yang lainnya. Kalau hadis ini sahih disebut sahih, kalau dhaif dhaif, kalau hasan hasan, hasan menurut siapa, itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika beliau ngaji itu kan sudah hampir putus asa, lari dari pondoknya itu, lari dari pondoknya karena wis kesel, sinau yahono yah ini kok ora iso-iso, kira-kira begitu. Ketika beliau berlari keluar dari pondoknya itu, beliau melihat sebongkah batu besar yang kena tetesan air, dan batu itu terlubangi oleh air itu. Ini bukan cerita Shaolin ya, ini cerita Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Beliau kemudian berpikir, bagaimana sebongkah batu besar yang keras itu bisa berlubang karena air yang lembut. Air itu kan lembut. Tetapi karena air yang lembut itu menetes terus menerus, tiada berhenti, maka kemudian batu itu terlubangi. Itulah kata Az-Zunuji, tikror, itulah kuncinya. Ojo cepet kesel, ojo nesunan, ojo mutungan, ojo nangisan. Ini pondok kok nangisan, ini pondok capopo, kira-kira begitu. Harus tetap. Jadi jadilah pembelajar yang sungguh-sungguh. Apalagi kalau kita baca hadis-hadis Nabi kan, orang yang tolabul ilmi itu kan fisabilillah. Berangkatnya fisabilillah, pulangnya fisabilillah, di pondok juga fisabilillah.
Itu semuanya adalah hal yang sangat mulia, dan karena itu maka bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Kalau dalam kebijakan saya namanya gemar belajar. Jadilah orang yang mencintai semua ilmu, karena semua ilmu itu penting, semua itu berguna. Dan ilmu itulah yang menuntun kita kepada kehidupan yang mudah. Dulu di pondok mahfudhnya salah satunya adalah al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Walaupun kadang-kadang dipakai al-ilmu itu nurun, artinya nyontek. Biasanya sinau yang paling bagus pas ulangan itu langsung buka seketika. Nah, itu namanya ilmu nyontek. Itu yang nggak boleh. Makanya Pak Yai di TKA tahun ini kita kan pakai apa Bu istilahnya Pak Darmadi, tagline itu jujur gembira. Mari kita jujur, mari kita laksanakan dengan gembira, nggak usah takut. Saya waktu jadi dosen ada cerita lucu. Dia itu baru saya mulai itu sudah langsung keluar. Saya pikir pinter mahasiswa ini. Ternyata cuma ditulisin, Pak mohon maaf saya tidak bisa mikir gitu. Itu namanya jujur. Nah, daripada raiso terus nyontek-nyontek, gak nakal iki wetenge kan malah ngrusui liyane. Nah, karena itu tapi kalau nanti TKA ya jangan dikosongkan lah. Ya tetap diisi semampunya, belajar yang sungguh-sungguh gitu. Tapi gembira. Saya pernah, ini cerita saya jadi dosen lagi kan. Ada mahasiswa ujian skripsi. Saya tanya, pertanyaan pertama ora iso jawab. Pertanyaan kedua ora iso, pertanyaan ketiga ora iso meneh. Saya tanya yang keempat, skripsi ini kamu buat sendiri apa dibuatkan? Buat sendiri Pak. Sendirinya sebagian kecil apa sebagian besar? Agak celinguan dia, saya tanya begitu. Sebagian kecil Pak, sebagian besar di mana? Dibuatkan teman saya Pak. Ya sudah, kamu nanti saya nyatakan lulus, tapi nilainya berapa? Saya tanya penguji yang sebelahnya. Karena masih jujur. Daripada skripsi orang gawe terus ngaku-ngaku gawe kan namanya bohong itu. Saya luluskan karena dia masih jujur. Saya nggak tahu sekarang mahasiswanya jadi apa, saya nggak tahu. Ini kan dakwah, dakwah ini bukan tarbiyah. Ada lagi saya uji mahasiswa saya S2 di UIN itu Gus, semester 10 Gus baru ujian tesis. Tak tanya berkali-kali tidak bisa semua, mau tidak saya luluskan. Tahu tidak saya luluskan itu penguji sebelah saya bilang, Pak jangan tidak diluluskan lah. Bapak kan tahu sendiri saya tanya semuanya dia nggak bisa. Tapi kenyataannya dia selesai Pak. Lah terus kalau saya luluskan dasarnya apa? Anggap saja Pak lulus dengan syafaat. Akhirnya lulus ya Pak. Nggak tahu jadi apa sekarang, saya nggak tahu. Nah, karena itu maka anak-anakku sekalian, para santri di pesantren Subhanul Waton ini, tekunlah belajar. Hormati para kiai, hormati para ustadz, hormati ustadzah. Itu kuncinya supaya ilmu kita menjadi berkah. Minta doa kiai, minta doa orang tua. Itu kuncinya kita punya ilmu yang bermanfaat dan mudah dalam belajar. Jangan su'ul adab. Jangan su'ul adab. Karena begitu kita su'ul adab, hati kita menjadi kotor. Dan kata Al-Ghazali dalam kitab Ikhya-nya itu, kalau hati manusia menjadi kotor, maka ilmu tidak akan bisa menembus ke situ. Maka hidayah tidak akan menembus ke situ karena hatinya tertutup. Itulah mengapa ada ungkapan dalam bahasa Indonesia itu hati nurani. Itu dari kata hati dan nur ain, hati yang tercerahkan, yang ada cahayanya di situ. Karena belajar pada dasarnya adalah di hati kita. Kan Pak Budut lagi itu, al ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu ada dalam hati, ada dalam dada, bukan ada dalam tulisan. Itulah hebatnya kalau kalangan pesantren itu kan mesti hafalannya ngelotok itu kan.
Itu kalau saya datang pengajian-pengajian NU itu mesti kiainya itu adu hafalan kitab. Saya nggak hafal kitab, cuma hafal sebagian ayat Al-Quran saja sama hadis Nabi. Nanti kalau kitabnya saya terlalu banyak, nanti dikit masih NU saja. Jadi saya lihurmatil akwiya lah. Jawabnya kiai apa? Jawabnya kiai apa? Kuyan mawon iki betul serius nih. Tikrom, menghormati guru, menghormati ulama, menghormati kiai, itu kunci kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, yang terakhir tentu saja harus berani untuk mempelajari hal-hal yang baru. Karena itu santri-santri sekarang dituntut untuk tidak hanya menguasai ilmu agama, itu sudah pasti. Kata anak sekarang, santri disuruh ngaji, so pasti gitu kan. Kalau santri nggak bisa ngaji, itu perlu dicek. Ini santri benar apa santri buki itu? Dulu kalau saya di kampung ada yang namanya santri buki. Santri buki itu diantara ukurannya apa? Kopiah bulat tidak lincip gitu. Jadi waktu saya di kampung itu kalau santri beneran itu ini melidit ngaten Gus. Jadi kopiahnya itu melidit, terus di sini isinya itu cuding. Kertas jadi seperti ini untuk cuding, kalau ngaji itu nanti bisa pakai untuk cuding itu. Enggak tahu sekarang itu sudah enggak lagi begitu ya. Karena sudah modern pesantrennya. Kemudian harus menguasai berbagai ilmu modern. Sudah punya dasar ilmu agama yang kuat, kemudian mempelajari ilmu-ilmu modern, mempelajari fisika, kimia, biologi, apalagi sosiologi, psikologi, ilmu-ilmu modern dikuasai. Sehingga nanti para santri itu bisa mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu modern, yang dengan itu maka dia menjadi generasi yang memiliki keunggulan dan memiliki berbagai macam kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak punya pengalaman pendidikan di pesantren. Nah, kalau belajar matematika jangan dianggap ilmu yang tidak ada masuk pertanyaan kubur. Ini saya sering cerita ini Pak Yai. Saya pernah waktu MD itu matematika saya itu 5. Nggak tahu pas ulangan saya meleng mungkin jadi bijine niku 5. Terus ketok niku kok sedih ngoten. Guru saya bilang mau rasa sedih. Matematika 5 ora apa-apa, ora ditakon kubur. Ya sudah, saya agak seneng lah gitu. Tapi lama-lama saya kira Pak Guru saya itu menghiburnya ya benar menghibur, tetapi itu melemahkan semangat belajar matematika. Karena menurut saya ilmu yang ada sampai di akhirat itu matematika. Nah, di akhirat itu kan yaumul hisab. Itu kan hari matematika itu. Yaumul hisab kan hari matematika. Kok dibilang ilmu dunia gimana gitu. Coba di antara ayat yang menurut para ulama termasuk ayat yang tafsili, yang terperinci itu kan soal waris. Itu kan terperinci itu, soal waris itu. Kalau punya istri 1, anaknya berapa warisannya, punya anak berapa warisannya, itu kan terperinci sampai jadi ilmu sendiri kan, namanya faraid. Loh faraid itu kan rasa matematika, ngedume keliru. Dhe bojo siji, anake ono anak lanang loro, wedok siji. Sing wedok itu untuk asobah biwarihi mergo anak lanang. Ya kan? Nah, terus kemudian berapa bagiannya ibu itu? Untuk seprapat. Seprapat dari sekian miliar kan kudu ngerti matematika. Nek seprapat saka 1000 gampang itu 250. Tapi kalau seberapa dari sekian miliar itu kalau matematikanya nggak pinter, dosa kita itu. Karena itu faraid itu ada di Quran itu. Ya kan? Teman-teman NU pakai hisab, pakai ru'yah itu dulu kan dihitung. Nah kalau nggak ngerti matematika, nggak ngerti sudut tangen, kotangen, sinus, kosinus, ya ora iso ngerti arah kiblat Mekah.
niat stabil kiblat tapi jebule ning Amerika Latin, bukan ke Arab Saudi. Karena Quran menyebut syatrul Masjidil Haram itu madhep lurus itu. Nah, mustaqbilal kiblat yang kita baca pada saat niat sholat itu kan meyakinkan aku wis niat, aku wis ngatur piye ben kiblatnya bener, dene kurang sithik-sithik Gusti Allah sing benerke, aku sing penting wis niat. Gitu. Ngitung nisab zakat. Enggak ngerti matematika, keliru ngitungnya. Gimana? Nah, karena itu maka santri harus menguasai matematika. Karena itu kami giatkan itu Gus, selain literasi juga numerasi, bahkan kita punya gerakan namanya matematika gembira. Nah, Pak Arif ini guru matematika. Itu kan harus ngerti semuanya itu. Karena apa? Banyak ilmu itu dimulainya dari matematika. Nanti fisika, kalau tidak ngerti matematika salah hitung. Ya kan, rumusnya hafal, tetapi matematika tidak mengerti, nggak bisa. Disinilah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, santri ini selain menguasai ilmu agama, itu saya sebut, kalau Al-Ghazali menyebut itu ilmu fardu kifayah, maka perlu menguasai ilmu-ilmu lain. Dulu Al-Ghazali menyebut ilmu agama itu ilmu wajib ain, fardu ain. Nah, matematika itu kalau kata Al-Ghazali itu disebut ilmu-ilmu fardu kifayah. Dulu iya. Menurut saya sekarang, saya kira matematika bisa kita angkat mungkin fardu kifayah, tapi fardu kifayahnya ojo wong 50 diwakili siji. Tapi fardu kifayahnya ada 50 orang yang menguasai 40. Kira-kira kita tingkatkan fardu kifayahnya. Dengan cara seperti itu, umat Islam akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, punya dasar-dasar agama yang kuat, punya akhlak yang mulia. Insya Allah mereka lah yang menjadi subhanul waton libiladina Indonesia. Momen ini mencerminkan keharmonisan dan semangat kebersamaan lintas organisasi keagamaan di dunia pendidikan.